Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Kita akan ngobrol santai, bicara tentang apa yang akan dilakukan oleh kedua arsitek, baik Jurgen Klopp di Liverpool dan Carlo Ancelotti di Real Madrid. Ini menjelang final yang akan dimainkan di Stadion Stade France di wilayah Saint-Denis di kota Paris pada Sabtu ini waktu setempat atau Minggu dini hari pukul 2.00 WIB. Tapi sebelum kita akan menyaksikan duel yang menegangkan antara Liverpool dan Madrid, jangan lupa saya ingatkan buat Anda untuk mengikuti kuis yang dilakukan oleh Leones. Siapa yang akan menjadi juara? Apakah Liverpool atau Real Madrid? Anda cukup menebak juaranya saja. Saya pilih Liverpool, saya pilih Real Madrid. Silakan Anda mengirim jawaban Anda itu ke leones.id, ke Instagram leones.id. Sampai hari ini batas waktunya, nantinya Anda masih bisa kirim mungkin malam ya, sebelum kick off, dan itu langsung saja ke leones.id. Ada 5 pemenang nantinya akan mendapatkan giveaway hadiah uang masing-masing Rp400.000 dengan total 2 juta yang akan dipersembahkan oleh Leones. Dan saya juga akan memberikan giveaway buat Anda dengan pertanyaan saya seperti biasa. Siapa yang akan memenangkan pertandingan, skor akhirnya berapa, itu urusan saya untuk memberikan Anda giveaway yang sekarang tidak ada kaos. Semua akan diberi dengan sendal seperti ini ya. Ini ada sendal gunung juga yang Anda bisa dapatkan. Jadi masing-masing ada 3 pemenang yang kalau menebak skor dengan tepat pada pertandingan final UCL antara Liverpool dan Madrid akan mendapatkan 3 hadiah dari saya, giveaway dari Bung Ropan, berupa sendal dari Leones. Ini buatan juga Leones, persembahan dari PT SKA Prima Eva. Buat Anda, ini kesempatan terakhir untuk mendapatkan giveaway. Jadi mari Anda sama-sama untuk mengikuti baik giveaway dari saya dan juga dari Leones yang berhadiah uang total 2 juta rupiah. Siapa tahu Anda yang beruntung di antara 5 orang. Kalau banyak seperti kemarin-kemarin ada 1.000 lebih yang tepat dengan benar, pasti akan diundi untuk mencari 5 pemenang. Tapi kalau dengan saya, skornya juga kalau ada yang banyak, kita akan undi untuk mendapatkan 3 buah sendal untuk teman-teman semua. Dan pada hari ini kalau Anda begadang, jangan lupa Anda ditemani oleh kopi tubruk Gajah yang punya aroma khas dengan biji kopi yang berkualitas. Ini enak untuk menemani Anda untuk melihat pertarungan antara Mo Salah dan Karim Benzema, juga ditemani oleh croissant. Lebih maknyos lagi, lebih enak. Oke, kita bicara soal Liverpool dulu. Apa yang akan ditawarkan oleh Jurgen Klopp dalam starting 11-nya? Pasti teman-temannya juga sudah tahu. Namun kalau bisa melihat bahwa ada kabar baik dengan Fabinho dan Thiago sudah ikut berlatih. Ya, mereka sudah menjajal Stadion Stade France. Ya, dan mudah-mudahan kedua pemain yang agak diragukan karena bermasalah untuk pemulihan cedera mereka bisa ikut bermain langsung dalam starting 11 yang ditampilkan oleh Klopp sebelum kick off, dan line up keluar di mana ada 2 nama yang ada di sana, yaitu Thiago dan Fabinho. Tentunya bagi pendukung Liverpool berharap demikian. Kalau 2 pemain ini ditampilkan sekaligus, berarti di sana ditemani bermain dengan 4-3-3. Pola atau skema yang dimainkan oleh Jurgen Klopp. Berarti Thiago dan Fabinho bisa ditemani oleh Jordan Henderson. Tergantung Klopp untuk melihat keadaan ini. Salah satu bisa dimainkan kalau Thiago dimainkan, kalau juga Fabinho ini duduk di bench dan masuk sebagai super sub atau di babak kedua. Berarti Thiago yang akan bermain di sana bersama dengan Hendo dan 1 Naby Keita. Kalaupun Thiago cadangan dan Fabinho lebih diutamakan untuk main menghadapi Madrid, berarti juga sama. Ada Fabinho, Hendo dan Naby Keita sebagai opsi, dan di babak kedua mungkin saja Thiago akan bermain. Sementara di belakang ada penjaga gawang memang sudah pasti akan menjadi milik bagi Alisson Becker. Di kanan Trent, di kiri adalah Robo, dan 2 bek tengah saya memilih pasti VVD di sana, Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate. Di depan lini serang Liverpool, ini yang masih agak samar untuk bisa melihat, tetapi posisi Salah sudah oke, dan Sadio Mane. Tinggal 1 di antara ada 3
opsi yang bisa ditampilkan Klopp. Pertama Diogo Jota, kedua Luis Diaz, dan ketiga Bobby Firmino. Kalau Jota main, pasti Jota mungkin bisa bermain agak ke tengah dengan Salah di kanan dan Mane bermain di kiri. Bisa juga diputar dengan Mane dan Jota bermain agak ke kiri. Tapi saya lebih suka melihat Jota bermain di tengah, ya, di antara diapit oleh Mane di kiri dan Salah. Nah, opsi lain dengan Luis Diaz, kalau Diaz main, Diaz pasti akan bergeser ke kiri. Ini opsi dia bermain di wing. Punya kecepatan, punya dribble yang bagus. Seorang Luis Diaz ini, dan Mane akan pasti ke tengah. Itu opsi kedua. Nah, yang ketiga, bisa saja terjadi dengan Mane kembali bermain di kiri, Salah di kanan, dan di sini di tengah mereka itu adalah Bobby Firmino. Ini bisa dilakukan oleh Jurgen Klopp dalam pertandingan melawan Madrid. Pasti Klopp akan tetap dengan gegenpressingnya, terus menekan, hilang bola mereka akan coba untuk terus merebut, menekan lawan, berlari masuk ke kotak penalti, entah Salah yang masuk dari sana untuk melakukan cut inside dan melepas dengan tembakan kaki kiri, atau salah satu di antara Mane, Jota, dan Luis Diaz yang bisa bergerak dari sisi flank untuk masuk ke dalam. Semua ini tentunya racikan-ramuan ini ada di kepala Jurgen Klopp. Dengan 3 pemain di depan yang punya kekuatan dalam mencetak gol, pasti juga akan diantisipasi oleh Carlo Ancelotti. Dia harus bisa menyiapkan barisan pertahanan yang sangat kuat. Dan nanti kita akan lihat nantinya dalam pembicaraan Madrid, siapa yang akan ditampilkan nanti di starting 11 untuk menggagalkan setiap upaya pemain-pemain Liverpool yang sangat cepat masuk. Terutama dari 2 sisi fullback yang menjadi kebiasaan tentunya. Teman-teman pasti tahu dengan Trent dan juga dengan Robo yang paling rajin untuk ikut bermain dengan pola 4-3-3 ini. Itu filosofinya tuh harus memang dengan 2 back ini harus cepat, rajin dalam mendukung serangan, dan ketika ditekan hilang bola, mereka akan cepat untuk ke belakang untuk bisa melapis posisi dari Konate dan ada VVD. Nah, peran juga lini tengah akan sangat menentukan. Kalau Fabinho dimain memang ini agak lebih enak. Untuk keseimbangan di tengah akan terjaga dengan baik. Karena Fabinho kita tahu bersama bisa juga turun bermain sebagai bek tengah. Ketika Van Dijk ada di atas atau Konate yang ada di atas, dia akan cepat untuk bisa mengcover lini di sektor bek tengah ini dengan sangat kuat. Karena dia punya cara bertahan yang sangat baik sekali. Untuk mengatur permainan di tengah juga sangat bagus. Memutus aliran bola dari lawan sebelum sampai ke belakang, ke VVD dan juga Konate, ini ada menjadi kekuatan bagi seorang Fabinho untuk bermain. Tentunya beda dengan keberadaan Thiago. Pemain yang sangat stylish, sangat bagus, dengan teknik skill yang sangat baik juga. Dia bisa mengatur ritme permainan dengan umpan-umpan, passing-passing dia yang kadang sulit untuk ditebak. Itulah Thiago, dan keberadaan dia memang sangat penting. Kita akan lihat apakah mereka akan bermain bersamaan atau salah satu nanti akan bermain di babak kedua. Tapi kalau mereka bermain bersamaan, saya pikir ini akan menyulitkan bagi Madrid untuk bisa melihat bagaimana kekuatan dari lini tengah Liverpool yang sangat bagus. Nah, serangan-serangan Liverpool kembali akan ditentukan oleh sejauh mana Trent atau Robo ini banyak untuk bisa melakukan manuver, mendekati garis penalti lawan dan melakukan crossing-crossing. Ini yang paling penting untuk bisa memberikan umpan entah kepada Mane di sana atau kerjasama dengan Salah atau siapapun itu, atau Firmino dimainkan lebih awal, Jota atau Luis Diaz. Nah, keberadaan 2 pemain ini yang kita akan lihat nantinya di dalam gegenpressing yang akan diterapkan oleh Jurgen Klopp di final menghadapi Madrid. Bagi VVD dan Konate, pasti perhatian mereka akan tertuju kepada satu orang. Pemimpin top skor sementara di UCL, Karim Benzema. Sudah 34 tahun senior, tapi Benzema punya insting membunuh gol yang sangat berbahaya di kotak penalti. Ini harus diawasi memang, dan pasti pengawalan kuat akan diberikan oleh entah Konate dan VVD untuk bisa menggagalkan setiap pergerakan dari Benzema, dan pasti Benzema akan mendapatkan dukungan banyak karena ini dia kembali ke negara dia, ke Prancis atau ke kota Paris. Tempat dia di sini pasti akan pendukung-pendukung akan lebih mensupport seorang Benzema. Namun yang paling penting juga di sini adalah seorang Trent. Sejauh mana juga Trent bisa menutup pergerakan dari Vinicius Junior. Ini pemain berbahaya. Benzema tidak akan banyak berbuat di dalam kotak penalti untuk membuat gol kalau Vinicius Junior ini langsung dimatikan. Tetapi ini akan sangat berbahaya ketika Trent banyak membantu serangan.
keluar dari posisinya, dan ini sering terlihat, itu di sisi kanan agak bolong, ini yang berbahaya buat Liverpool kalau terlambat balik dengan adanya kecepatan dari seorang Vini Junior yang selalu masuk dari sisi ini dan memberikan crossing ke kotak penalti, di mana di sana ada Benzema. Dan pasti sisi kanan ini terus akan dieksploitasi oleh pemain-pemain Madrid. Dengan Vini lebih banyak untuk bisa menekan, ini juga bagus caranya untuk tidak membuat Trent itu banyak keluar untuk membantu serangan, membantu Mo Salah di sana, atau memberikan umpan-umpan berbahaya, karena kita tahu Trent ini pemain yang sangat bagus dalam melakukan umpan-umpan panjang, ya. Long pass dia sangat berbahaya sekali ke tiang jauh, dan ini pasti akan digagalkan oleh Vini Junior yang akan terus bisa memepet dia, mengganggu keberadaan Trent. Ini sangat menarik yang kita akan saksikan, duel antara Vini dan juga Trent, dan kemampuan pemain-pemain belakang Liverpool untuk bisa bertarung dengan seorang Benzema. Oke, kita sekarang berpindah coba lihat dengan skema yang akan dimainkan Don Carlo Ancelotti dalam 11 pemain dia. Thibaut Courtois di bawah Mister, di kanan ada Carvajal, di kiri saya melihat ada Ferland Mendy. Dua bek tengah mereka ada pasti Alaba yang akan main di sana bersama dengan Eder Militao. Nah, formasi apa, skema apa yang bisa ditampilkan oleh Carlo Ancelotti? Ada dua skema selama ini yang kita lihat di babak gugur yang selalu ditampilkan dalam 6 pertandingan terakhir. Itu kalau tidak dengan 4-3-3 sama seperti Liverpool, dia punya opsi lain dengan 4-2-3-1. Ini pengembangan varian yang ada di lapangan, dengan sebenarnya ini dasar kuat adalah 4-3-3. Sebelum berubah bisa berkembang dengan 4-2-3-1. Kalau bermain dengan 4-2-3-1, selain ada Thibaut Courtois, Carvajal, Mendy, kemudian ada Alaba dan Militao, dua di tengah ini pasti akan dimainkan adalah Toni Kroos dan Casemiro. Tiga di depan agak mendorong sedikit ke depan itu adalah Luka Modric, ditemani oleh Vini di kiri dan juga Federico Valverde yang ada di kanan, dan membiarkan Benzema itu bermain sebagai striker. Ini kalau dengan 4-2-3-1-nya. Sebenarnya pengembangannya ini adalah pola dasarnya 4-3-3 sebenarnya. Kalau 4-3-3 berkembang, pasti Modric akan ke belakang untuk bermain bersama dengan Kroos dan Casemiro. Di depan Benzema, Vini dan Valverde. Nah, yang menarik yang saya lihat di sini yang banyak mungkin terabaikan perhatian itu, orang hanya ingin melihat Benzema, Vini Junior, Modric, Casemiro, Kroos, tapi saya tertarik dengan satu pemain ini, Federico Valverde. Ini salah satu elemen penting yang ada di kubu Madrid. Dia selalu menjadi langganan bermain di starting 11, pemain utama. Dia hanya tidak bermain dari awal ketika kalah 1-0 melawan PSG, main di Paris. Tapi dia masuk di babak kedua. 5 pertandingan ke sini Valverde itu bagus, selalu dimainkan. Menjadi pemain inti. Ini yang luar biasa. Dia memang tidak pernah mencetak gol. Di La Liga pun musim ini tidak ada satupun gol yang dia ciptakan. Sama di Liga Champions, dia tidak pernah mencetak gol juga. Tapi keberadaan di lapangan, ini sangat bagus. Makanya Ancelotti terus memainkan Federico Valverde. Dibandingkan di sana ada Rodrigo yang kita tahu menjadi pahlawan di semifinal melawan City. Tapi masuk di babak kedua Rodrigo atau Marco Asensio yang main siapapun itu. Tapi keberadaan Valverde ini sangat baik. Dalam menyerang bagus, mendukung serangan, dalam bertahan. Ketika Madrid kehilangan bola, dia cepat untuk ke belakang. Bahkan dia banyak bisa bertarung dengan gelandang-gelandang terbaik, baik di PSG, baik di Chelsea, City, dan sekarang kita akan melihat bagaimana peran dia yang akan ditampilkan. Saya yakin dia akan menjadi satu bagian. Karena 5 pertandingan terakhir, 2 di semifinal melawan City selalu dimainkan. 2 kali melawan Chelsea juga dia dimainkan. Ketika pertandingan leg kedua di Madrid, di Santiago Bernabeu, di mana mereka kalah 1-0 lawan PSG dan akhirnya bisa membalikkan keadaan, menang dengan 3 gol melawan PSG, dia juga ditampilkan. Jadi pemain ini baik sekali. Ketika dia harus bertarung dengan gelandang-gelandang terbaik, ya, mobilitasnya sangat tinggi sekali, pekerja keras bermain, dan dia selalu ditempatkan. Dan saya ingin melihat cara dia bermain nanti melawan Liverpool. Dan dia berada di posisi kanan, berarti dia akan banyak mengganggu Robo. Karena Robo itu kita tahu pemain yang berbahaya sekali untuk mendukung serangan dan melakukan crossing. Ketika kehilangan bola pasti dia akan coba menutup pergerakan Robo dan juga bisa mengganggu sisi kiri dari lawan. Yang pasti entah ada Mane di sana, Jota atau Luis Diaz, dia akan banyak turun untuk bisa
coba membantu Carvajal yang ada di posisi kanan. Jadi kita akan lihat. Jadi banyak mata sekarang hanya melihat Vini dan Benzema, tapi terlupakan dengan seorang Federico Valverde yang sangat baik, ya, punya permainan yang keras, tackle yang sangat bagus, duel juga udara dia berani. Pemain asal Uruguay ini, kelahiran Montevideo, masih muda, ya, 23 tahun, dan dia selalu menjadi seperti dalam tanda kutip salah satu kesayangan bagi Ancelotti sehingga terus bisa mendapat tempat. Nah, pada saat kalau bermain dengan 4-3-3 di mana Valverde juga ada di depan, Valverde akan turun untuk ke belakang, membantu Casemiro, membantu Modric, membantu Kroos untuk turun ke belakang. Karena dia punya punya kecepatan juga untuk bisa bermain. Sehingga keberadaan dia dimanfaatkan oleh Ancelotti, bukan saja untuk bermain menyerang, tetapi juga dalam hal bertahan. Karena dia punya kekuatan di dalam hal bertahan. Sehingga bisa mengubah keadaan di depan itu, dari 4-3-3, bisa jadi menjadi 4-4-2 ketika Valverde harus ke belakang. Ini yang menarik. Dia punya opsi lain, karena saya lihat tadi dengan 4-2-3-1 ini kuat, yang berkembang dari 4-3-3-nya. Tapi bisa saja berubah dengan hanya menempatkan dua. Dengan Vini dan Benzema di depan ketika harus menarik seorang Valverde untuk bertahan. Karena ini penting. 3 pemain ini kan sudah agak lambat ya ke dalam hal bertahan. Apalagi Modric dan Toni Kroos sudah dimakan usia di atas 30, dan ini dibutuhkan seorang pemain yang bisa melapis Casemiro juga. Kok Casemiro dimainkan lebih dulu. Nah, menariknya kalau salah satu di antara Modric, Casemiro dan juga Kroos tidak bermain, katakan Casemiro yang cadangan, Valverde yang akan ke belakang, yang akan turun. Posisi di depan itu akan dimainkan oleh Rodrigo atau Asensio untuk melapis Benzema dan Vini. Sama juga kalau Kroos tidak dimainkan lebih awal, pasti ke tengahnya itu ya akan ada Casemiro dengan Valverde dan Modric. Sama halnya kalau Modric juga cadangan dengan Kroos, Casemiro, dan juga dengan Valverde. Jadi ini pemain yang sangat penting, yang bisa bermain di 2-3 posisi yang sangat dibutuhkan oleh Carlo Ancelotti. Dan dia pasti akan memerankan suatu peran yang luar biasa dalam pertandingan final melawan Liverpool. Kita akan tunggu siapa nantinya yang akan memenangkan pertandingan. Pasti bagi pendukung Liverpool meyakinkan bahwa Liverpool akan menang. Demikian juga dengan pendukung dari Madrid yang meyakinkan bahwa Madrid bisa menang. Ini posisinya 50-50. Siapapun yang akan mencetak gol, peluang menang akan terbuka besar. Karena ini gol pertama sangat menentukan dengan 2 tim yang sangat baik secara kualitas individu pemain, kolektivitas permainan. Ini dua-dua tim yang oke yang berada di final UCL pada musim ini. Jadi satu gol pertama ini terasa begitu penting untuk bisa memenangkan laga. Jadi siapapun yang mencetak gol lebih awal ini menjadi suatu motivasi, percaya diri akan lebih naik, lebih tinggi, dan pasti intensitas serangan, dominasi coba akan dilakukan oleh pemain-pemain Liverpool, akan berusaha. Dan Ancelotti tahu bahwa lawan akan banyak menguasai, dia akan sedikit menunggu. Terkesan memang Ancelotti ini kan seorang yang pragmatis, ya, seorang pelatih. Tetapi dia tidak miskin taktik. Ya, kalau sudah pengalaman sudah menghasilkan belasan trofi yang dia dapatkan, ini luar biasa. Dan dia akan melihat kesempatan itu untuk bisa melakukan counter attack dengan baik. Karena kita tahu counter attack atau serangan balik dari Real Madrid ini sangat mematikan. Dan Jurgen Klopp pasti sudah berhitung di sini juga ketika bagaimana mereka bisa menguasai permainan untuk menjaga serangan balik. Nah ini Vini yang serangan balik pertama itu pasti akan langsung ke Vini untuk melakukan crossing ya kepada Benzema. Dan ini pertarungan yang menarik yang akan kita lihat. Siapa pemain yang lini depan Liverpool yang harus dikawal, entah oleh Militao dan Alaba untuk bisa mematikan. Saya pikir mereka tidak akan banyak melakukan man-to-man marking, tetap bermain dengan menjaga daerah. Ini akan jauh lebih bagus. Orang terdekat dengan Salah, orang terdekat dengan Mane yang menjadi bagian bagi pemain-pemain Madrid untuk langsung bisa melakukan marking, menutup ruang mereka untuk tidak banyak bisa melakukan space agar mereka bisa menembak ke gawang Thibaut Courtois. Kita akan lihat, bukan tidak mungkin pertandingan juga akan diperpanjang dengan 2 kali 15 menit bahkan sampai di adu penalti. Ini benar-benar final yang enak untuk kita tunggu bersama. Sampai di sini pembahasan saya dengan kedua tim yang akan berlaga pada Sabtu ini atau Minggu dini hari. Ciao.